Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Laila Rohmatun Maufiro dengan NIM 195200013. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi terkait teks cerita pendek. Nah, di sini apakah kalian sudah tahu apa itu teks cerita pendek? Teks cerita pendek atau cerpen merupakan suatu prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian dikemas dengan cerita yang padat. Nah, di sini saya mengambil contoh karya cerita pendek, yaitu dari cerpen Robohnya Surau Kami dan cerpen Langit Merah. Berikut saya mengambil sepenggal paragraf dari contoh teks cerpen Robohnya Surau Kami karya Nafis. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas merintih kesakitan. Dan dia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Tetapi, sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Nah, selanjutnya struktur teks cerita pendek. Yang pertama ada orientasi. Orientasi yaitu penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar dan waktu kisah melalui pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yaitu kisah berlanjutnya melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Yang ketiga, adanya komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan cerita yang bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Dan yang terakhir ada resolusi. Resolusi yaitu solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai sehingga menciptakan suatu keberhasilan dan cara pengarang mengakhiri ceritanya. Di slide selanjutnya ada ciri kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan yang dapat menunjukkan waktu, kini, atau lampau. Yang ketiga, kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan khusus, misalnya kata beringin. Dan yang keempat, uraian deskriptif yang rinci. Deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Nah, selanjutnya ada penggunaan majas. Yang pertama ada majas simile. Majas simile ini yaitu majas perbandingan langsung. Contohnya, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Dan yang kedua ada majas metafora, yang merupakan perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contohnya, dia memiliki hati batu dan keras kepala seperti lembu. Yang terakhir ada majas personifikasi, yaitu benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya, awan tertatih-tatih melintasi langit, dan kerikil di jalan tampak pucat sedih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.